Mungkin saja orang lagi pergi bertamasya, tapi kita eh, berada beberapa saat untuk menunaikan tugas. Ya, baik. Untuk hari ini judulnya Abu Yazid Al-Bustami dan Mansur Al-Hallaj, Ittihad dan Hulul. ya persoalan Ittihad dan Al-Hulul. Pada minggu yang lalu kita membahas tentang makamat dan ahwal. Makamat itu adalah suatu tingkatan ya, atau stasiun-stasiun yang dijalani oleh para salik untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan untuk meninggikan lagi kualitas kedekatan itu sampai kepada makrifah, sampai kepada mahabbah, dan ada lagi penyatuan diri dengan Tuhan, kemudian ada al-hulul. Nah, pendekatan kepada Tuhan ini kalau makrifah dan mahabbah, kemudian yang ittihad dan al-hulul ini adalah suatu tingkatan yang sudah lebih tinggi dari bukan lagi sekedar makam, bukan lagi sekedar station, tapi sudah berada pada level yang uh, apa tingkat yang di atasnya, di mana makrifah mengetahui Tuhan dari dekat sehingga hati sanubari dapat melihat Tuhan. Jadi makrifah mengetahui rahasia Allah. Dan oleh karena itu kalau orang-orang sufi mengatakan kalau mata yang ada dalam hati sanubari itu terbuka, mata kepalanya akan tertutup dan ketika itu yang dilihat hanyalah Allah. Nah, ini uh, pada tingkatan ini masuk kepada Ittihad Abu Yazid Al-Bustami dan Al-Hallaj dan terkait Al-Hulul. Ya. Baik, kita persilahkan ya Indah Sari Dewi untuk menyampaikan makalahnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan untuk mengefisienkan waktu. Saya akan mempresentasikan judul makalah saya, yakni Abu Yazid Al-Bustami dan Mansur Al-Hallaj, Ittihad dan Al-Hulul. Biografi singkat Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid memiliki nama lengkap Abu Yazid Taifur bin Isa bin Surushan Al-Bustami. Dia dilahirkan sekitar tahun 200 Hijriah sampai 814 Masehi di Bustam. Salah satu di daerah Kumais, bagian timur Laut Persia. Ia salah seorang tokoh sufi yang terkenal dalam abad ketiga Hijriah. Dalam menjalani kehidupan zuhud selama 13 tahun, Abu Yazid mengembara di gurun-gurun pasir di Syam. Hanya sedikit tidur, makan, dan juga minum. Abu Yazid Al-Bustami adalah seorang zahid yang terkenal. Menurutnya, zahid itu adalah seseorang yang mampu atau bisa mendoakan dirinya untuk selalu berdekatan dengan Allah. Menurutnya, hal ini dapat ditempuh melalui 3 fase. Ada tahapan yang pertama, yaitu pertama zuhud terhadap dunia, kedua zuhud terhadap akhirat, dan ketiga zahid terhadap selain Allah. Dalam tahapan terakhir ini, dia berada dalam kondisi mental yang membuat dirinya tidak mengingat apa-apa selain Allah. Yang ada hanyalah Allah belaka. Abu Yazid juga seorang sufi yang membawa paham yang berbeda dengan ajaran tasawuf yang dibawa oleh para tokoh-tokoh sufi sebelumnya.
Selanjutnya, yang kedua, ajaran ittihad. Dalam literatur klasik, pembahasan tentang ittihad jarang bisa dijumpai. Mungkin karena alasan keselamatan jiwa atau memang karena ajaran ini sulit dipraktikkan. Ittihad adalah tahapan selanjutnya yang dialami seorang sufi setelah melalui tahapan fana dan baqa. Dalam tahapan ittihad, seorang sufi bersatu dengan Tuhan, antara yang mencintai dan yang dicintai menyatu, baik substansi maupun perbuatannya. Dengan mengutip, Harun Nasution juga menjelaskan bahwa dalam ittihad yang dilihat hanya satu wujud, sungguh pun ada dan wujud yang berpisah dari satu dari yang lain. Selanjutnya, dalam ittihad, identitas telah hilang. Identitas telah menjadi satu karena yang dilihat dan dirasakan hanya satu wujud. Dalam ittihad bisa terjadi pertukaran antara yang mencintai dan yang dicintai. Selanjutnya, paham ittihad ini dalam istilah Abu Yazid disebut tajrid, fana fi al-tauhid. Abu Bakar Ates 1984, yaitu perpaduan dengan Tuhan tanpa diantarai sesuatu apapun. Ungkapan Abu Yazid tentang peristiwa Mi'rajnya berikut ini memperjelas pengertian bahwa pada suatu hari aku dinaikkan ke hadirat Tuhan. Dan ia berkata, Abu Yazid, makhlukku ingin melihat engkau. Aku menjawab, kekasihku, aku tidak ingin melihat mereka. Tetapi jika itulah kehendakmu, maka aku tidak berdaya untuk menentang kehendakmu. Hiasilah aku dengan keesahanmu, sehingga jika makhlukmu melihat daku, mereka akan berkata, telah kami lihat engkau, tetapi yang merasa lihat akan aku tidak ada di sana. Selanjutnya, oleh karena itu sebenarnya Abu Yazid tidak mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kata-kata serupa di atas bukan diucapkan oleh Abu Yazid sebagai kata-kata sendiri, tetapi kata-kata itu diucapkan dalam keadaan ittihad, proses terjadinya fana hingga mencapai ittihad atau menyatu dengan wujud Allah digambarkan sebagai berikut. Pada awal mulanya lenyap kesadaran akan diri dan sifat-sifat pribadinya lantaran telah menghayati sifat-sifat Allah. Pada tingkat ketiga atau pada puncak penghayatan ma'rifah adalah fana al-fana, yakni lenyapnya kesadaran akan keberadaan dirinya lantaran telah terhisap dan lulu dalam kesatuan dengan Tuhannya. Salah satu dalil tentang adanya fana, ini yang sering disitir dalam kitab-kitab tasawuf adalah firman Allah dalam surah Yusuf ayat 31 yang artinya, maka tak kala wanita itu Zulaika mendengar cercaan mereka, diundanglah wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk dan diberikan kepada masing-masing mereka sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, nampakkanlah dirimu kepada mereka. Maka tak kala wanita-wanita itu melihatnya dengan kagum kepada keelokan rupanya. Dan mereka melukai jari tangannya dan berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak hanyalah malaikat yang mulia. Selanjutnya, biografi singkat Mansur al-Hajj dan ajaran al-Hulul. Yang pertama, biografi singkat Mansur al-Hallaj. Nama lengkap al-Hallaj adalah Abu al-Mughis al-Husain bin Mansur bin Muhammad al-Baidawi. Ia lahir pada tahun 244 Hijriah sampai 855 Masehi di Baidah, sebuah kota kecil yang di wilayah Persia. Selanjutnya, yang kedua, ajaran al-Hulud. Menurut Al-Hallaj, manusia mempunyai sifat dasar yang ganda, yaitu sifat ketuhanan atau
lahut dan sifat kemanusiaan atau nasut. Demikian juga halnya Tuhan memiliki sifat ganda, yaitu sifat-sifat ilahiyat dan lahut dan sifat insania atau nusut. Dari ungkapan di atas terlihat bahwa wujud manusia tetap ada dan sama sekali tidak hancur atau sirna. Dengan demikian, nampaknya paham al-hulul ini bersifat figuratif, bukan real karena berlangsung dalam kesadaran psikis dalam kondisi fana dalam iradat Allah. Manusia diciptakan Tuhan sesuai dengan citranya, maka makna perpaduan itu adalah munculnya citra Tuhan ke dalam citranya. Selanjutnya adapun kesimpulan dari makalah, yakni setelah menyelesaikan penyusunan makalah ini, penulis dapat mengambil bahwa kata itihad berasal dari kata ijtihada, yajtahidu, ijhadan, yang berarti kebersatuan. Itihad menurut Abu Yazid Al-Bustami secara konfesif maupun etimologis berarti integrasi, menyatu atau persatuan, unity. Itihad memiliki arti bergabung menjadi satu. Sedangkan kata al-hulul adalah bentuk masdar dari kata kerja hala yang berarti tinggal atau berdiam diri. Secara terminologis, kata al-hulul diartikan dengan paham bahwa Tuhan dapat menitis ke dalam makhluk atau benda. Di samping itu berasal dari kata hala yang berarti menempati suatu tempat atau hala bil makani. Jadi pengertian hulul secara bahasa adalah menempati suatu tempat. Saya kira untuk pemaparan makalah cukup sekian dan terima kasih. Saya alihkan ke moderator. Dua istilah, ada ittihad dan al-hulul. Ittihad, penyatuan diri dengan Tuhan, Abu Yazid Al-Bustami, dan Ibnu Mansur Al-Hallaj itu terkait dengan al-hulul. Hulul itu mengambil tempat. Nah, bagaimana ini konsepnya? Tadi sudah dijelaskan ya, bahwa ada dua. Ada sifat lahut dan nasut. Sifat ketuhanan dan sifat kemanusiaan. Jadi karena Allah itu maha suci, Rahman dan Rahim, maka tidak boleh bersentuhan dengan materi. Nah, bagaimana bisa bersatu yang dirasakan oleh para sufi ini? Maka yang bertemu itu bukan fisik, tetapi imateri. Dalam diri kita ini ada ruh manusia. Jadi itu yang bisa berhubungan dengan imateri, yang berhubungan dengan Tuhan, ruh kita ini. Itulah ada jalan atau metode yang ditempuh oleh para salik dan atau para sufi, sehingga bisa merasa dirinya berada pada tingkatan. Jadi awalnya itu ma'rifah dulu, mengenal Tuhan, sehingga dianggapnya bahwa ma'rifah itu adalah cermin. Kalau seseorang arif melihat ke cermin itu, maka yang dia lihat hanyalah Allah. Nah, Abu Yazid Al-Bustami ini, konsep ini bahwa bersatu. Jadi secara ruhiyah manusia bersatu dengan Tuhan, namanya ittihad. Dan kemudian ada istilah al-hulul oleh Al-Hallaj. Mungkin kita akan bahas dengan beberapa pertanyaan atau respon daripada kita semua. Silakan untuk memberi pertanyaan.
Silakan, siapa yang ingin bertanya? Izin Bu, Prof, saya Ya, duluan. Pak Syahdino, silakan. Ya, untuk membahas tentang Abu Yazid dan Ibnu Mansur al-Hurud. Jadi ini saya mau pertanyakan kepada pemateri, mengapa pada masa Abu Yazid muncul tuduhan hulul? Apakah tuduhan tersebut mencerminkan konflik historis antara pengalaman mistik sufi dan ortodoksi teologis yang sedang menguat di era Abbasiyah? Saya ulang lagi, kalau belum jelas, mengapa pada masa Abu Yazid muncul tuduhan hulul? Apakah tuduhan tersebut mencerminkan konflik historis antara pengalaman mistik sufi dan ortodoksi teologis yang sedang menguat di era Abbasiyah? Tuduhan apa tadi? Tuduhan tersebut, tuduhan hulul, muncul tuduhan hulul. Boleh dibantu tulis di obrolan, Pak. Oke, iya, Pak Materi. Terima kasih telah beri kesempatan bertanya. Ya, terima kasih, Pak Syahdino. Selanjutnya, ini kita berbicara tentang apa ya? Sufi tingkat tinggi. Ya, enggak lagi. Selesai itu persoalan tobat, wara, hmm, sabar. Mereka sudah lalui itu. Mereka sudah sabar benar betul. Mereka sudah sangat syukur dan tawakalnya sudah tidak lagi diragukan. Tapi di sini adalah pada tingkatan pencapaian, pen- pencapaian eh, apa ya, koneksi. Eh, Kalau kita mungkin istilahkan wifi, kita ini bisa nyambung. Gimana bisa nyambung dengan di atas, antena di atas. Saya Bu Prof. Ya, silakan Pak Muhammad Farid Wajdi. Ya, syukran Prof dan terima kasih Bu Indah atas uraian presentasi makalahnya. Yang ingin saya tanyakan terkait konsep hulul al-Hallaj. Apakah fenomena menyatunya Tuhan ke dalam diri manusia tersebut bersifat ittihad atau substansial? Penyatuan tersebut apakah menghapus eksistensi makhluk ataukah bersifat aksidental melalui lokus penampakan atau mazhar? Kemudian bagaimana kemudian implikasi hukum fikihnya yang kemudian menyebabkan Al-Hallaj ini dijatuhi hukuman mati atas pernyataannya menyebut dirinya ana al-haq, saya adalah Tuhan. Saya kira demikian, Prof. Ya, ya itu tadi ya pertanyaan Pak Farid tentang eh, menyatunya pada puncak spiritual yang dialami oleh eh, Al-Halaj ini. Dan ada dia sampai dijatuhi di penjara, dijatuhi hukum secara syariah. Silakan. Kita berikutnya yang ketiga masih ada. Izin Prof. Siapa? Abdul Abdul Muthalib. Muthalib, Prof. Iya. Kenapa tidak buka kameranya? Baik. Ya. Afwan Prof. Sebelumnya minta izin untuk bertanya. Tadi saya sempat mendengar karena mohon maaf sebelumnya saya telat masuk tadi di Zoom karena dari belakang. Tadi saya sempat membaca sedikit dari makalah Saudari Indah Sari Dewi bahwa memang
Di antara kedua ini, yakni Al-Hallaj, itu mempunyai atau mengalami yang namanya konflik politik. Tapi di sisi lain Al-Bustami itu tidak. Jadi pertanyaan saya, apa yang menyebabkan kenapa pengalaman mistik Al-Bustami itu tidak berujung pada konflik politik yang seperti yang dialami oleh Al-Hallaj? Mungkin seperti itu, Prof. Ya, baik. Ibu Tuti ada? Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan diberikan. Jadi langsung saja, adapun pertanyaan saya kepada pemakal yaitu bagaimana seharusnya umat Islam bersikap terhadap hasil ijtihad atau pengalaman keagamaan yang mengandung kontroversial. Jadi bukan ijtihad ya, ittihad. Oh, ijtihad. Double T, ittihad, penyatuan. Ya, Baik, mungkin bisa saya ulang satu kali lagi. Jadi pertanyaan saya, bagaimana seharusnya umat Islam bersikap terhadap hasil ijtihad atau pengalaman keagamaan yang mengandung kontroversial seperti itu. Terima kasih. oke. Masih ada lagi tambahan? Atau sudah? Kita mungkin lanjut mempersilahkan ya Ibu Indah Sari Dewi untuk merespon pertanyaan yang masuk. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara sekalian. Yang pertama dari Pak Syahdino. Mengapa pada masa Abu Yazid muncul tuduhan al-hulul? Apakah tuduhan tersebut mencerminkan konflik historis antara pengalaman mistik sufi dan ortodoksi teologis yang sedang menguat di era Abbasiyah? Jadi seperti yang kita ketahui bahwa tuduhan al-hulul terhadap Abu Yazid al-Bustami muncul karena ungkapan ekstatis atau biasa disebut syatdahat. Tatahat. Syatdahat. Double kihanya, Bu. Tatahat. Yang ia ucapkan dalam pengalaman fana yang secara literal terdengar seolah-olah menyatukan Tuhan dengan manusia. Selanjutnya, ungkapan ini sulit dipahami di kalangan ulama fikih dan teolog yang menekankan bahasa rasional dan batas teologis tauhid. Dan tuduhan tersebut memang mencerminkan konflik historis pada era Abbasiyah, ketika ortodoksi teologis, fikih dan kalam sedang menguat dan berusaha menerbitkan wacana keagamaan, sementara kaum sufi menekankan pengalaman batin makrifah yang bersifat simbolik dan non-diskursif. Dengan demikian, tuduhan al-hulul lebih menunjukkan ketegangan epistemologis dan otoritas keilmuan, bukan semata penyimpanan akidah Abu Yazid. Saya kira itu untuk jawaban saya. Abu Yazid itu ittihad. Jadi penyatuan diri dengan Tuhan, ittihad. Kalau al-Hallaj itu al-hulul, itu konsepnya. Ittihad, bagaimana seorang sufi merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Sementara al-hulul karena di sini dikatakan bahwa ada dalam diri ada dua unsur. Yang pertama sifat ketuhanan dan sifat kemanusiaan. Jadi Allah memilih tempat pada diri manusia tertentu yang terpilih
setelah mengambil tempat di dalamnya setelah sifat-sifat kemanusiaan yang ada di dalam diri manusia itu hilang, lenyap. Tentu melakukan sufi ini melakukan riada dan latihan dan aktivitas kesufian sehingga dia bisa berkomunikasi langsung atau terbuka betul itu tabir ketika dia ingin bertemu dengan Tuhannya, dan begitu juga Tuhan ingin bertemu dengan dia karena sudah tidak ada lagi sifat-sifat kemanusiaan dalam dirinya sehingga Tuhan memilih tempat di dalamnya. Nah, disitulah ketika berada pada tahap itu, maka sesungguhnya Al-Halaj itu mendapatkan posisi tingkat peringkat spiritual yang sangat tinggi, berada pada puncak. Dan jangan dibayangkan bahwa pada tahap ini selamanya dia berada pada puncak itu, tidak, sebentar. Itu yang saya pernah katakan bahwa dalam puncak spiritual yang dicapai oleh manusia itu adalah yang diistilahkan oleh almarhum Haripudin Cawidu bahwa pada sisi itu manusia mendapatkan orgasme spiritual yang sangat tinggi. Di situ kita jadi tidak selamanya dia berada secara lahirnya ya. Nah, tidak selamanya dia kesehariannya itu dia mengatakan anak al-haq. Tidak. Itu tadi yang Indah bilang bahwa satahat. Nah, satahat itu adalah ucapan-ucapan yang dikeluarkan dari mulut seorang sufi ketika dia mabuk, ketika dia sakar istilahnya ya. Sakar itu kan artinya gula. Nah, kalau bahasa Arab. Nah, istilahnya ini puncak spiritual, mabuk. Nah, dia lupa dengan dirinya, tidak ada lagi dirinya. Dia betul-betul serasa menyatu. Itulah ucapannya yang diucapkan misalnya Al-Halaj, ana al-haq. Karena tidak ada lagi dinding, tidak ada lagi tabir dengan dirinya dan Tuhannya. Sampai dia mengatakan ana al-haq. Nah, dan ini ada pengikutnya. Ini Al-Halaj itu, dan banyak pengikutnya dari kalangan-kalangan, sebagian besar itu dari pengikutnya dari petani ya, mungkin pemikirannya yang awam begitu ya. Nah, dia mendengarkan itu, mungkin saja dia sampaikan bahwa dia berkata demikian, saya adalah yang maha benar. Nah, didengar oleh orang syariat. Jadi tidak bisa sebenarnya bahwa dalam konteks syariah, nah, syariah itu fikih, hitam putih, benar salah, dan ini adalah tasawuf. Ini persoalan dunia maya, tidak bisa dibawa ke dalam ranah syariah. Nah, tidak ketemu orang yang sangat mahabbah ya, yang sangat cinta kepada Tuhannya, Rabiatul Adawiyah misalnya, dengan cintanya sampai dia tidak ingin lagi, betul-betul tidak mau cintanya diambil oleh siapapun. Orang jatuh cinta, biar gunung bisa dia tembus, itu bisa nggak? Gunung akan kudaki, gunung akan kutembus, karena jatuh cinta, iya kan? Itu kan bahasa tahapnya kita ini orang biasa kan. Nah, yang penting saya akan dapatkan kamu, gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi. Nah, bisa tidak? Itu bahasa cinta, bahasa dunia atas. Tidak boleh dibawa ke di syariah gitu. Nah, itulah kenapa dia dibunuh. Itu Al-Halaj itu dibunuh. Setelah dia meninggal, dibakar lagi jasadnya, baru dibuang ke Sungai Tigris, itu abunya. Nih, jadi memang
persoalan-persoalan apalagi ittihad, al-hulul, persoalan emanasi, jangan dibawa ke ranah awam. Itu bukan apanya, bukan levelnya. Ya, ini bahasa-bahasa sufi, ya, tingkat tinggi. Itu ya tadi. Nah, itu ada memang persoalan di situ tentang di zamannya Al-Hulul itu ada kaum Karamita, ada persoalan politik di situ ya, dan ada juga pengikutnya. Itu dulu saya kira dilanjut. Selanjutnya, bagaimana jawaban tadi dari penanya? Ya, terima kasih sudah memberikan jawaban. Ya, Pak, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari saudara Abdul Muttalib. Mengapa pengalaman mistik Al-Bustami tidak berujung pada konflik politik seperti Al-Halaj? Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa pengalaman mistik Abu Yazid Al-Bustami tidak berujung pada konflik politik seperti Mansur Al-Hallaj karena perbedaan konteks, ekspresi, dan relasi kekuasaan bukan semata perbedaan kedalaman spiritual. Yang pertama, ada orientasi spiritual, personal publik. Al-Bustami menjalani tasawuf yang internal, personal, dan aksetis. Pengalaman ekstasinya syatahat berlangsung dalam lingkaran murid terbatas dan tidak dimaksudkan sebagai ajaran publik. Nah, Al-Hallaj justru mempublikasikan pengalaman mistiknya, berdakwah ke masyarakat luas, dan berbicara terbuka tentang pengalaman spiritualnya. Terus yang kedua, pengalaman batin Al-Bustami tidak menantang tatanan sosial, sedangkan ekspresi Al-Hallaj melintasi ruang privat menuju ruang publik. Dan gaya bahasa dan klaim otoritas ucapan ekstatis Al-Bustami seperti subhani dipahami sebagai syatahat akibat fana, bukan klaim teologis normatif. Ucapan Al-Hallaj, ana al-haq ditangkap secara literal oleh banyak fukaha dan penguasa sebagai klaim ketuhanan atau al-hulul. Jadi Al-Hallaj mudah dikriminalisasi bahwa perbedaan nasib Al-Bustami dan Al-Hallaj bukan karena satu benar dan yang lain sesat, tetapi karena Al-Bustami memistikan pengalaman spiritualnya ke dalam ruang batin, sementara Al-Hallaj membawa pengalaman mistik ke ruang publik dan politik. Dengan demikian, konflik Al-Hallaj lebih bersifat politis dan sosiologis daripada murni teologis. Saya kira itu jawaban singkat untuk pertanyaan dari saudara Abdul Muttalib. Sekiranya ada mau ditanggapi atau ada tambahan dari teman-teman. Iya, jadi ekspresi pengalaman syatahatnya ketika dia sakar atau mabuk. Nah, ini bahwa keyakinan para pengikutnya itu bahwa ia mempunyai sifat ketuhanan. Nah, padahal ini adalah sebenarnya konsep tasawuf. Tapi itu tadi disebut bahwa dia masuk ke ranah publik terkait dengan disebut. Mungkin ada yang mengatakan ke ranah publik bahwa dia itu mengaku bahwa ana al-haq, saya ini adalah yang maha benar, saya ini adalah Allah. Nah, itu yang didengar oleh para pemimpin atau pemerintah yang semua ini adalah mereka ini adalah pemahaman syariat.
syariat bahwa dan itu kan dalam syariat tidak boleh, tidak dibenarkan itu engkau mengaku saya ini adalah anak al-haq. Tidak bisa karena kenapa kau mengaku Tuhan? Nah, padahal ini adalah ranah tasawuf, sufi dalam satahatnya. Disinilah kesalahan daripada pengikutnya itu. Jadi persoalan satahat itu tidak bisa sebenarnya ya dibawa kepada ranah publik karena bisa ini menimbulkan itu bisa dipenjara, bisa dibunuh dan ada juga persoalan politik karena ada gerakan-gerakan waktu itu ya, ada disebut gerakan Karamita. Itu yang kenapa dari Abdul Muthalib itu konfliknya itu dari situ saja. Jadi silahkan lanjut. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Farid Wajedi. Apakah fenomena menyatunya Tuhan ke dalam diri manusia tersebut bersifat substansial atau ittihad yang menghapus eksistensi makhluk ataukah bersifat aksidental melalui lokus penampakan mazhar? Bagaimana dengan implikasi hukum fikih yang menyebabkan ia dijatuhi hukuman mati atas pernyataannya ana al-haq? Jadi pertanyaan saudara Muhammad Farid bahwa yang kita ketahui karakteristik lokus penampakan mazhar berbeda dengan ittihad atau biasa disebut penyatuan total. Hulul menyiratkan adanya wadah dan isi. Al-Hallaj memandang dirinya sebagai instrumen atau lokus di mana Tuhan berbicara. Ketika ia berkata, ana al-haq, akulah kebenarannya, akulah kebenaran. Ia mengklaim bahwa ego manusianya telah sirna dan yang tersisa hanyalah Tuhan yang berbicara melalui dirinya, sebagaimana Tuhan berbicara melalui semak yang terbakar kepada Nabi Musa. Terus titik konflik dengan teologi dan hukum fikih yaitu kesulitan utama dan alasan eksekusinya adalah karena dalam perspektif hukum eksoteris atau zahir, klaim ini dianggap membatalkan prinsip transendensi Tuhan. Para fukaha saat itu melihat hulul sebagai bentuk panteisme atau inkarnasi seperti konsep inkarnasi dalam agama lain yang dianggap merusak tauhid karena seolah-olah menciptakan dua entitas yang setara dalam satu tubuh. Jadi kesimpulannya bahwa hukuman mati al-Hallaj bukan semata-mata karena kekeliruan teologis, melainkan karena bahaya sosial dari syatahat atau ucapan ekstatis yang bisa disalahpahami oleh masyarakat awam sebagai pengakuan ketuhanan manusia yang pada giliran mengancam otoritas syariah atau stabilitas politik Abbasiyah saat itu. Saya kira itu jawab singkat dari pertanyaan Pak Farid. Aku adalah dia yang kucintai, satahatnya. Dan dia yang kucintai adalah aku. Kami adalah dua jiwa yang bertempat dalam satu tubuh. Ini satahat semua. Jadi susah bertemu memang. Yang hitam putih, yang jelas mana halal, mana haram itu hitam putih. Dan persoalan ahwal atau perasaan kondisi jiwa, pengalaman spiritual yang sangat tertinggi, susah ketemu dengan persoalan syariat. Makanya orang syariat kalau mendengar kata-kata ini, apalagi kalau ada lagi yang
pengikutnya yang berkeyakinan, nah ini juga dia berkeyakinan bahwa Al-Hallaj itu memiliki sifat-sifat ketuhanan, dan dia ini kan dia ada di ranah publik. Nah, tentunya banyak orang protes. Karena dipandangnya sebagai hal yang syariat itu ya bagaimana kita sembahyang, harus ada gerakan, harus ada ruku, ada sujud, dan tidak boleh tidak sah salat kita kalau tidak berwudu itu. Sementara ini tasawuf ini ada pada ranah spiritual, dan persoalan ittihad dan al-hulul ini sudah berada pada tingkat level yang tinggi sampai menyatu dengan Tuhan itu. Jadi ini persoalan rasa, pengalaman spiritual yang dialami seorang sufi. Nah, tidak bisa ketemu ya, cara pandang dan pemikiran makanya pemerintah yang arif harus melihat siapa sebenarnya ini. Dia adalah seorang yang awam, khawas, atau yang apa? Atau jadi kalau orang dia tidak paham tentang tasawuf, bisa saja kita berpikiran mengklaim dia ini kafir. Itulah kenapa juga dianggap kafir itu siapa? Abu Yazid karena satahatnya. Sahat ketika dia mabuk. Nah, itu yang memang tidak bisa disatukan. Masih ada? Ya, apuan Prof. Ya. Ya, agak berat kurasa ini pembahasan. Karena saya pribadi ini baru di tahap syariat, Prof. Iya. Ini sudah level ma'rifat dan hakikat ini. Ya, sudah di level, bukan itulah tadi, bukan lagi persoalan makam, Iya. stasiun, bukan lagi, sudah di atas. Iya. Jadi Al-Hallaj bisa dia memanggil Tuhan. Tuhan pun bisa memanggil dia karena rasa yang sangat dekat. Ma'rifah itu adalah sama dengan mahabbah ya. Ma'rifah itu adalah jalan yang pertama dulu, karena kita sudah tidak ada lagi tabir atau dinding yang membatasi, membentengi antara diri seorang sufi dengan Tuhan. Itulah ma'rifah adalah cermin. Kalau seseorang arif itu melihat cermin itu, yang dilihatnya hanyalah Allah. Kita melihat ke depan rumah ada pohon, bukan lagi kita melihat itu syariatnya, pohonnya yang berbuah, bukan itu lagi. Tetapi sudah pada level yang sangat dalam, yang dipandangnya bahwa Allah lah yang maha pemurah, yang sampai ini pohon bisa berbuah, dan ini akal mustaf, akal yang sudah tinggi. Jadi apuan Prof, mungkin kalau di Indonesia ini mungkin yang diadopsi Syekh Siti Jenar ya, mengadopsi pengalaman spiritualnya Al-Hallaj. Kalau di Indonesia Syekh Siti Jenar, sehingga Syekh Siti Jenar pun dihukum oleh Wali Songo. Karena juga itu mengatakan, pasti dia dihukum karena terus. Karena mengatakan ana al-haq. Yang ingin saya tahu Prof, bagaimana ini sebetulnya? Ya, meskipun Prof tadi sudah bilang tidak mungkin ini bisa syariat menyentuh ini karena ini lebih tinggi lagi. Maksud saya pandangan Al-Quran itu bagaimana terhadap pengalaman spiritual sufi seperti ini. Kan di zamannya Nabi pun sufi. Nabi itu sufi. Maksud saya justru Nabi akal mustafat. Maksud saya Nabi pun itu Prof, pada saat ada panggilan jihad dia ikut berjihad. Ya, syariatnya. Ya, dan mengangkat pedang, dan dia juga berdarah pada saat perang.
Kan Betul. bisa saja Itu untuk syariat. ya bisa saja untuk level nabi dia tinggal apa karena kedekatan dengan Rab, dengan Tuhan kan tinggal dia berdoa. Misalnya hancurkan musuh-musuh Islam kan eh, tinggal dia berdoa saja minta kepada Tuhan supaya dihancurkan musuh-musuh Islam. Tapi kan nyatanya tidak, dia ikut berperang begitu dan malah dia terluka dalam perang. Ya. Ya, bagaimana itu, Waktu Prof? di Taif tuh, waktu di Iya, Taif iya, Prof. sampai malaikat datang. Kalau tapi Nabi mengatakan jangan hancurkan. Dia belum kenal saya, dia tidak tahu siapa saya. Itu. Jadi Nabi tidak mau memakai fasilitas itu karena dia memakai fasilitas bagaimana current time. Di saat kita berperang ini kita berhadapan dengan orang-orang yang ya syariat, orang-orang current time apa yang fakta yang akan terjadi. Eh, jadi level Nabi ketika dia ingin menyambungkan transmisinya dengan Tuhan itu mungkin tengah malam dia berdoa atau apa itu. Jadi dia tidak ingin karena nanti kalau seperti itu ada pertimbangan Nabi tersendiri. Bagaimana saya mau berdakwah tapi kalau semua dihancurkan bagaimana bisa memanggil orang untuk kalau dia dihancurkan. Begitu bijaksananya Nabi, begitu apa dalam dirinya. Dia mengatakan dia belum mengenal saya sebenarnya siapa saya sesungguhnya. Jadi kalau Nabi berperang, angkat senjata dan dia pun berdarah, itu dalam konteks berada pada ranah materi di syariah. Tapi kalau dia pada malam hari, dia bisa saja dalam tahajudnya, dia bisa saja menyatu, itihad, perasaan karena ini rasa bukan lagi yang berbicara fisik tapi ruh kita yang bisa nyambung dengan yang maha suci, yang imateri. Jadi mungkin dia pada tahajudnya, pada munajatnya dan dia mendapat bersatu dengan Tuhan. Cuma kan tidak sama dengan ini ke satahat. Kalau dia bersatahat ada yang dengar sampai pendengarannya itu memang yang dia dengar adalah anak al-haq. Pasti ini geger. Geger itu dunia di luar. Kalau itu dikeluarkan ke publik karena belum nyampe pemikiran. Jadi salah satu memang mengapa kita perlu mempelajari tasawuf ini sejarahnya bagaimana konsep-konsep mereka supaya mungkin kita bisa lebih bijaksana multidimensi kita melihat sesuatu. Jangan langsung mengklaim atau menjudge orang dengan ya itu harus dihukum itu. Nah, lihat dulu bagaimana dia sesungguhnya. Siapa dia sebenarnya. Kalau orang awam atau yang syariat itu hitam putih, siapa yang berkata begitu akan dihukum. Iya, enggak bisa ketemu. Cinta yang sudah sangat tinggi, cintanya Rabial Adawiyah, kan dia tidak mau lagi kawin. Karena tidak mau terganggu, cintanya kepada Tuhan itu tidak mau terganggu dengan hal-hal yang lain. Nah, dalam syariat kan sebenarnya mengapa orang bisa mengatakan kenapa dia seperti itu? Padahal dia sudah selesai dengan dunia. Rabia. Dia sudah selesai dengan persoalan dunia. Dia ingin fokus untuk pendekatannya kepada Tuhan. Ada lagi. Ya, pertanyaan terakhir dari Ibu Tuti Wahyuni. Oh ya, silakan. Bagaimana seharusnya umat Islam bersikap terhadap hasil ijtihad atau pengalaman keagamaan yang kontroversial? Jadi umat Islam seharusnya bersikap bijak
adil dan berilmu terhadap hasil ijtihad atau pengalaman keagamaan yang kontroversial. Adapun 5 yang saya dapat, yang pertama, mengembalikannya kepada Al-Quran dan hadis. Karena setiap ijtihad atau pengalaman keagamaan harus diukur dengan ajaran pokok Islam. Jika bertentangan dengan prinsip dasar akidah dan syariat, maka tidak dapat dijadikan pegangan umum. Yang kedua, menghormati perbedaan pendapat. Perbedaan ijtihad adalah hal yang wajar dalam Islam. Selama didasarkan pada metode yang benar, perbedaan tersebut tidak boleh disikapi dengan sikap saling menyalahkan atau merendahkan. Yang ketiga, membedakan antara pengalaman pribadi dan ajaran umum. Pengalaman keagamaan bersifat personal dan tidak selalu dapat dijadikan dasar hukum atau ajaran untuk semua orang. Yang keempat, menyerahkan penilaian kepada ulama yang kompeten. Persoalan yang kontroversial sebaiknya dikaji oleh para ulama yang memiliki keilmuan mendalam agar tidak dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah umat. Dan yang terakhir, kelima, mengutamakan kemaslahatan dan persatuan umat. Sikap berlebihan dalam menanggapi perbedaan dapat menimbulkan perpecahan. Sehingga persatuan dan akhlak yang baik harus tetap dijaga. Jadi kesimpulannya ialah umat Islam tidak boleh menolak secara emosional maupun menerima secara buta, tetapi harus bersikap kritis, toleran, dan berlandaskan ilmu. Saya kira itu jawaban singkat dari pertanyaan. Ya, saya kira bagus jawabannya. Bagaimana kita bersikap terkait ittihad ini, mungkin masing-masing orang ya, kita masing-masing serahkan kepada orang bagaimana pengalamannya secara pribadi di dalam bermunajat kepada Tuhan, atau dia melakukan atau bertahan usia. Kalau ini kan konsep ittihad dan al-hulul ini dalam sejarah tasawuf, bahwa pernah terjadi dalam sejarah konsep ittihad dan al-hulul ini, dan itu bisa menimbulkan persoalan yang krusial. Nah, untuk hari ini tadi sudah dijelaskan ya oleh Indah tentang bagaimana kita bersikap, kita serahkan kepada orang yang berkompeten. Tapi adakah orang sekarang ini yang menyatakan ana al-haq? Nah, dalam sejarah Syekh Siti Jenar itu mungkin ya, beliau adalah juga memiliki pengalaman satahat, dan kemudian ada yang mendengar dan dia berpikir terkait, dia konteks dengan syariah, apa yang dia dengar dari satahat itu masukkan ke dalam ranah syariah, sehingga tapi adalah hal yang tidak diinginkan. Baik. Jadi seorang sufi yang dilihat baik waktu dia tidur maupun ketika dia bangun tidur, tidak ada yang dia lihat kecuali hanya Allah. Hatinya sudah diselimuti relung-relung hati, DNA-nya itu sudah diselimuti dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Dengan bagaimana caranya untuk pendekatan ini? Mungkin semua kita bisa praktekkan untuk diri kita. Bagaimana bisa menyambung transmisi antara diri kita dengan Allah. Mungkin di malam hari, mungkin mengambil waktu dan tempat yang privat, supaya tidak ada yang mengganggu jikir-jikirnya dalam upaya untuk menyambung antene
transmisi kita ke atas. Nah, mungkinkah? Mungkin. Itu bisa. Silakan dicoba. Nah, saya ingin mendekatkan diri kepada Tuhan karena saya ini menghadapi suatu ujian misalnya, sehingga saya ingin bermunajat kepadanya. Jadi ada usaha-usaha, ya, zikir-zikir yang pemula, astagfirullah, kemudian puji-pujian, kemudian munajat, berkeluh kesah langsung di hadapannya, ataupun mungkin saja di saat sakar atau mabuk, mungkin Anda bermanja-manja dengan Tuhan. Bermanja-manja dalam hal ini ya mungkin berdialog langsung. Nah, itu bisa dilakukan oleh semua orang. Oke. Itu ya bagaimana ini juga berupa praktek. Bagaimana konsep-konsep dalam tasawuf, konsep tahalli dulu, keluarkan dulu sifat-sifat kemanusiaan, sifat-sifat yang buruk-buruk dan masukkan sifat terpuji. Ya, dalam tasawuf itu ada tasawuf yang lisan, mendekatkan diri secara lisan, berzikir, bermunajat dan sebagainya. Tapi ada juga yang amali. Nah, ada juga tidak punya waktu, ada orang tidak punya waktu untuk duduk berjam-jam misalnya untuk berzikir, tidak punya waktu untuk itu. Tetapi dia lebih suka mendekatkan diri kepada Tuhannya dengan bersedekah. Dia cari uang dan uang itu dia sisihkan sebagian untuk berderma kepada masjid, berderma kepada anak yatim. Itu juga zikir namanya. Jadi tasawuf amali. Nah, jadi ada akhlaki ditunjukkan dengan akhlak, kemudian dengan berzikir lisan. Nah, tapi ada juga bentuk kita tidak punya waktu untuk zikir seperti itu karena saya ini banyak usaha saya yang harus jalankan. Nah, usaha yang kita jalankan itu ketika kita mendapat keuntungan disisihkanlah untuk anak yatim. Nah, itu kan pendekatan juga, pendekatan diri kepada Allah. Nah, kemudian yang ketiga itu yang sifatnya filosofis. Jadi ada 3. Akhlaki, amali, dan filosofis. Ada orang masuk Islam karena pengkajian, kan banyak ya, mengkaji Al-Quran secara filosofis, kemudian menemukan temuan-temuan yang spektakuler tentang alam, sehingga dia bisa bertambah keyakinannya kepada Tuhannya. Atau bahkan kalau orang ini non-muslim bisa jadi masuk Islam. Itu berkat pendekatan diri secara filosofis. Ya, jadi ini ya ada 2 bagaimana menyatu dengan Tuhan dengan cara mungkin sholatnya secara syar'i, tetapi kita masukkan tasawuf di dalamnya dengan khusyuk, menyengaja untuk memfokuskan ketika salat, menyengaja memfokuskan betul-betul bacaan-bacaan yang kita lakukan itu dengan perenungan, dengan tadabbur, sehingga bisa karena ini ahwal ini bukan kita yang berkehendak ya. Ketika kita mau khusyuk salat, tapi itu harus dicari juga, diusahakan. Kita awalnya mau khusyuk salatnya ya hilangkan semua pikiran-pikiran yang terkait dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Fokus dulu, itu bisa dengan perenungan dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya jalan ini bisa juga kita tempuh hari ini.
bukan hanya sifatnya ini sejarah, bukan hanya sifatnya ini hanya keilmuan bagaimana menyatu dengan Tuhan. Tapi keilmuan ini bisa dipraktekkan dalam tasawuf akhlaki, ya, diwujudkan dalam akhlak atau amali, diwujudkan dalam amalia-amalia yang diperintahkan oleh Al-Quran. Jadi apa tujuannya? Untuk ketenangan, untuk kesucian jiwa. Tidak bisa tenang kalau jiwa tidak suci. Tidak bisa mendekat kepada Tuhan sampai kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, ataupun kita bisa melihat Tuhan dengan makrifat. Itulah mengapa dalam tazkiyatun nafs itu kalau orang pendekatannya ini selalu terjalin, itu bisa jadi akan tersingkap tabir antara diri dengan Tuhan. Anda tidak mau berangkat saat ini. Karena apa? Ternyata kalau Anda berangkat akan terjadi banjir besar yang akan dituju. Itu adalah sinyal-sinyal yang diberikan Tuhan. Dan itu siapa yang mendekat, dia akan ketemu. Wa iza salaka ibadi fa in qarib. Wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib. Jika umatku itu bertanya tentang diriku, hai Muhammad, katakanlah bahwa aku dekat. Jadi lebih dekat dari urat leher kita ini. Dan jadi sebenarnya tidak ada batas. Hanya orang tidak memikirkan itu. Terlalu materialistik yang diseimbangkan saja kan antara kehidupan dunia dan akhirat. Tidak ada batas untuk kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Untuk kita bertemu bisa, tidak ada. Karena Abu Yazid Al-Bustami ia manusia, Al-Hallaj ia manusia, kita juga. Meskipun kita tidak sampai kepada level itu, tapi semampu kita. Dan akan dijawab oleh Tuhan. Karena dia adalah sungguh dekat. Oke, mungkin ya pembahasan kita hari ini terkait ittihad dan al-hulul. Bagaimana Allah menempatkan dirinya. Jadikanlah diri, kita kan bermunajat ya, kita berdoa. Jadikan diri kita untuk Allah menempatkan sifat lahutnya dalam diri kita. Mengapa tidak? Karena ini juga bisa dipraktekkan. Oke, Pak Syahdino, Pak Muhammad Farid Ajdi, mungkin apa lagi ya topik? Ya, Prof. Setelah ini, tidak ada lagi topiknya? Atau habis, sudah semua gilirannya? Sudah semua ini saya lihat gilirannya. Di dalam RPS, mungkin aja ya, bisa dalam bentuk penugasan. Atau Ya, kita, apapun, Prof. iya. Soal itu yang saya pernah cekkan. Iya, ya. Jadi itu untuk seminar perkuliahan dalam seminar topik saya kira selesai dan kita masuk saja ke tugas akhir dan final. Final itulah tugas akhir itu. Ya, Prof. Tugasnya ini karena ini
terakhir ini kita adalah tasawuf. Mungkin masing-masing aja buat makalahnya saja. Nanti kita store tentang ekosofisme. Ekosofisme, Prof. Iya, ekosofisme ini terkait lingkungan. Ekosofisme itu bisa kita, karena ini berapa orang, ada 5 orang. Nah, ini kan terjadi kerusakan, ya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nah, kita lihat di Sumatera, di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara terjadi deforestasi, sehingga kita lihat kerusakan betul-betul akibat penebangan, ya, hutan, tidak adanya keseimbangan, sehingga terjadi bencana alam dan banyak korban manusia. Jadi mungkin bisa dibagi, ada yang tinjau pada aspek efek dari peristiwa itu. Efeknya mungkin pada aspek ekonomi, aspek pendidikan, mungkin juga psikologis masyarakat yang tertimpa bencana. Akibat apa? Orang yang serakah. Kan ini yang kita lihat bahwa deforestasi itu penebangan, ya, hutan yang tidak dipertimbangkan sehingga terjadi bencana, tidak seimbang, tidak menjaga konservasi alam, keseimbangan lingkungan sehingga terjadi bencana. Nah, bisa juga satu topik tentang penyebabnya itu. Terjadinya bencana di muka bumi ini. Ini persoalan polusi udara, ya. Tanah yang zat besinya itu sudah sangat, apa ya, tingkat ada ukurannya tertentu itu. Kalau dia sudah kelewat batas, tanah itu kan tidak subur lagi. Bagaimana bisa tanaman-tanaman yang kita ini bisa berbuah dengan bagus? Jadi ada udara, ada tanah, ada air, pencemaran sampah. Ini kan terkait dengan lingkungan. Bagaimana membentuk kesadaran agar konservasi alam, lingkungan bisa terjaga. Jadi terserah Bapak saja, Ibu, terserah saja apa tentang ini, saya gambaran umumnya, terserah saja apa topik yang Bapak pilih atau Ibu pilih. Ya, apapun, Prof. Ya. Ini saya kebetulan searching ini, saya menemukan 6, karena jumlah kita juga 6 ini. 6 sub pokok bahasan tentang ekosofisme. Ya. Mohon izin, Prof, saya baca. Ya. Ya, pertama, landasan ontologis, alam sebagai ayat Allah. Yang kedua, konsep manusia sebagai khalifah dan hamba. Ketiga, kritik sufisme terhadap modernitas dan konsumerisme. 4, transformasi spiritual, tazkiyatun nafs untuk lingkungan. 5, studi tokoh dan pemikiran ekosufisme modern. 6, implementasi praktis fikih lingkungan berbasis sufisme. Ya. Ya, itu Prof, 6. Ya, jangan lupa dimasukkan contoh-contoh, ya, yang terjadi sekarang. Iya, Prof. Ya, betapa pentingnya ini secara sofistik kita melihat ini lingkungan. Kalau ada tokohnya, Iya, ada, Prof. Syed Hussein Nasr dan Ibnu Arabi, itu juga bisa ini. Bagaimana pandangannya? Kemudian apa juga yang terjadi, bisa juga apa yang terjadi di Sumatera, bisa kita angkat juga satu. Iya, Prof. Enggak apa-apa, boleh 2 pada aspek psikologis kah atau apa. Yang jelas terkait dengan pentingnya kesadaran.
lingkungan, merawat lingkungan. Ini Apa judulnya terserah Bapak Ibu. dalam bentuk makalah ini, Prof. Ya, bentuk makalah, Oh iya, Prof. bentuk makalah saja. Jadi ramuan dari Bapak Ibu ini dengan tentu ada dasarnya, ada dasar tentang katakanlah pencemaran udara. Nah, itu udara itu kan kehidupan. Kita ini kalau tidak bernapas, tidak menghirup udara ini tidak bisa hidup. Napas kita berhenti sudah mati. Betapa pentingnya. Nah, banyak data-data bisa di search dikaitkan dengan ekologi dan kesadaran ekosofisme. Nanti Pak Muhammad Farid Wajdi bisa di store saja ke Pak Farid ya, kalau sudah dibikin. Nanti dijilid Pak. Iya, Prof. Ya, nanti satu bundel. Iya, Prof. Iya. Jadi untuk seminar topik kita berakhir hari ini dan selanjutnya saya tunggu tugas akhir. Oleh karena itu pertemuan kita secara virtual berakhir hari ini dan saya ucapkan terima kasih banyak. Ada yang bertanya? Masih ada, Prof, untuk pekan depan yang Jalaluddin Ada? Rumi. Iya, masih ada 1 kali, Prof. Jalaluddin Rumi. Iya, pekan depan itu libur. Oh, Hari bisa aja dicari waktu. oh iya, Prof. Bisa dicari yang setelah libur ini. Iya, Prof. Nanti kita anukan di WA. Akuan, Oh, iya. Prof, nanti tugasnya setelah saya bundel, saya bawakan ke kampus. Iya. Nanti kita ini saya ambilnya di mana? Iya, Prof. Saya kan hari-hari jalan di Fakultas Adab. Oh iya, Prof. Iya. Jadi itu ya, Rumi juga itu terkait dengan lingkungan juga ada. Ya, universal Rumi. Kalau ini satu lagi mungkin siapa bikin PPT dulu, baru dibincang bersama. Oh iya, Prof. Topik yang terakhir ambil saja PPT gamma apakah. Yang penting kita bisa sebagai pemantik saja. Oke, jadi ini Sabtu dan minggu depan ini karena libur, kita dulu silakan menikmati libur Bapak Ibu. Nanti kita cari waktu untuk 1 kali pertemuan. Saya kira cukup sekian. Kita akhiri perjumpaan ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran, wabarakatuh. Prof. Saya live duluan.